pertemuan pertama. Setelah mengaji, wanita cantik yang masih mengenakan mukena berwarna putih itu menghampiri suaminya. "Mas Zaka," panggil Alisa. Tanpa aba-aba Alisa langsung memeluk Zaka dan mengeratkan pelukannya. "Udah ngajinya?" tanya Zaka yang menyandarkan kepala sang istri di dada bidang miliknya yang masih mengenakan baju koko. "Sampun, Mas." Di dalam dekapan suaminya, Alisa benar-benar mendapatkan sebuah kenyamanan yang sangat berharga. "Ih, makin hari makin gemesin aja sih, kamu," ujar Zaka yang mencubit pipi istrinya karena gemas. Bagaimana tidak gemas? Pipi Alisa perlahan sudah kelihatan mengembang karena efek hamil dan lebih banyak makan. Semenjak hamil Alisa memang tidak bisa mengontrol pola makannya. Jika malam hari dia menginginkan makanan, dia langsung memesannya melalui aplikasi online. "Bohong! Mas, sebenarnya mau bilang aku gendutan kan? Loh, kok ngegas? Wah, bahaya iki," batin Zaka. "Enggak, sayang. Mas nggak bohong, kamu memang dari dulu gemesin. Makanya Mas itu seneng banget kaulin pipi kamu." Alisa melepaskan dekapan suaminya. Ia memasang wajah kesal, karena Zaka tidak mau berkata jujur kepadanya. "Enggak, aku nggak percaya. Mas ini kenapa nggak jujur aja sih sama aku? Kalau aku tambah gendut. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah. Tobat-tobat, endue bojo gampang ngambekan." Batin Zaka lagi. Zaka menghela nafas pelan. Ia mencoba untuk sabar menghadapi nyonya besarnya yang sedang uring-uringan karena takut terlihat gendut. "Wajar sayang ibu hamil itu tambah berat badan. Kan di dalam perutnya ada dede bayinya," ujar Zaka sambil mengelus perut Alisa. "Tuh, kan? Secara gak langsung sampean itu bilang aku gendutan. Loh, kan? Salah maning. Terus Mas harus ngomong gimana, sayang?" Alisa membenamkan wajahnya di dalam dada suaminya. "Badanku udah tambah gendut. Pokoknya mulai malam ini aku harus diet." Suara kecil janji Alisa yang berada di dalam dada masih terdengar jelas oleh Zaka. Mendengar suara istrinya yang mengatakan diet, Zaka hanya bisa menahan tawa. "Aku harus diet. Koknya harus diet. Aku nggak mau gara-gara gendutan, Mas Zaka ninggalin aku." Zaka semakin menahan tawanya mendengar ocehan sang istri. Dia tidak menyadari telah kelepasan buang angin dan suaranya begitu sangat keras. "Hahaha." Tawa Zaka langsung meledak. "Iya, Mas Zaka, kok kentut sih?" Alisa langsung duduk menjauh dari Zaka dan menutup hidungnya. "Hahaha, maaf, sayang. Kelepasan. Suaranya aja kok yang keras. Baunya, enggak. Bau ini embuleng banget. Hei, jangan ngarang. Beneran gak bau, sayang?" Zaka menjahili istrinya dengan menempelkan tangannya ke hidung Alisa. Mas Zaka jorok banget sih." "Awas ya sampean." "Hahaha, sedap." Alisa berlalu meninggalkan Zaka karena kesal. Sebagai penebus atas kesalahan karena kelepasan buang angin tadi, Zaka membelikan es krim viral dari negeri Cina dan martabak manis pandan kesukaan sang istri. Janji diet malam itu gagal karena Alisa memang sedang ingin menikmati makanan dan minuman tersebut. "Ah, kok enak sih? Jadi gagal deh ini dietnya," gumam Alisa yang sedang menikmati martabaknya. Zaka yang mendengar samar-samar perkataan itu langsung menahan tawanya lagi. "Udah, sayang. Dimam, gak usah mikirin diet-dietan. Tapi nanti kalau aku tambah gendutan gimana?" "Gak apa-apa, sayang. Gak setiap hari, gak bakalan ngefek juga. Udah dimam lagi martabaknya. Entar mubazir lo kalau cuma dimam beberapa potong aja." Rayu Zaka. Alisa mengangguk. Hanya butuh waktu 30 menit makanan dan minuman tersebut tandas. "Alhamdulillah, kenyang." Alisa mengelus-ngelus perut buncitnya.
Jaka datang menghampiri Alisa membawa segelas susu. Nih diminum dulu sebelum bubuk. Makasih, Mbak. Sama-sama, sayang. Jaka lega akhirnya makanan dan minumnya telah habis. Pukul 10 malam Alisa sudah berada di dalam kamar bersama dengan sang suami. Jangan bubuk dulu, bentar lagi ya, biar makanannya turun dulu. Iya, Mas. Alisa nurut dengan suaminya, dia menyandarkan tubuhnya di kasur sambil bermain ponsel. Mas, aku mau tanya sesuatu boleh? Boleh, sayang. Mau tanya apa? Aku kan pernah lihat video pasangan Gus dan Ning yang menceritakan awal kisah pertemuan mereka melalui Nathor. Gusnya itu bilang, selama kurang lebih 30 tahun ini beliau jika dijodohkan dengan seorang wanita selalu menolak, tapi setelah ketemu sama Ning satu ini berbeda. Saat Nathor beliau mengatakan kalau sudah ada geretakan hati kalau Ning yang berada duduk di seberang beliau itu adalah calon istrinya. Pertanyaanku, saat Mas Jaka datang melamarku tanpa mengetahui wajahku sebelumnya, apa yang ada di dalam pikiran Mas Jaka saat sudah mengetahui wanita yang akan dijodohkan dengan Mas Jaka adalah wanita yang sempat membuat Mas Jaka kesal? Jaka tersenyum. Pertanyaan yang membutuhkan penjelasan panjang ini. Iya, dong. Aku pengen tahu reaksi Mas Jaka waktu itu kayak gimana setelah tahu kalau aku adalah orang yang akan dijodohkan dengan Mas Jaka. Secara, aku pernah membuat Mas Jaka benar-benar kesal atas pikiran sujonku. Jaka membetulkan posisi duduknya. Waktu itu, saat mobil yang kita kendarai diberi petunjuk sama Abah masuk komplek rumah seorang wanita yang akan dijodohkan dengan Mas langsung kaget. Secara beberapa hari yang lalu Mas baru saja mengantarkan motor sampean, jadi Mas masih teringat jelas jalan tersebut. Mas tambah kaget lagi saat Abah memberi aba-aba Pak sopir masuk ke dalam halaman rumah sampean. Di situ Mas sudah pasrah, Mas tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Menurut Mas pilihan Abah adalah yang terbaik. Di situ Mas juga sempat berpikir, yang dijodohkan dengan Mas juga belum tentu sampean, karena Abah mengatakan Pak Amar memiliki 2 anak perempuan. Setelah masuk ke dalam rumah, Mas menundukkan pandangan sambil berzikir sembari menunggu calon Mas datang. Setelah calon Mas keluar, Mas dengan perlahan mencoba ingin melihat seperti apa seorang wanita yang akan menjadi calon Mas. Ternyata wanita itu adalah sampean, wanita yang 2 hari lalu sempat bertemu dengan Mas. Jujur dalam hati Mas ada perasaan berbeda waktu itu, Mas merasa mendapat sinyal dari Allah. Waktu itu Mas hanya bisa tersenyum di depan semua orang sambil berdoa dalam hati semoga Mas diberikan kemudahan dalam membimbing istri Mas nanti. Ah, kok so sweet sih? Aku jadi terharu deh. Ujar Alisa yang matanya mulai berembun. Gak apa-apa terharu, itu tandanya sampean menerima cinta Mas dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Alisa tidak bisa membendung air matanya lagi. Dia langsung memeluk suaminya. Maafin aku, ya Mas. Maaf aku pernah membuat Mas Jaka sakit hati atas perkataan dan perbuatanku. Gak apa-apa, sayang. Semua itu memang butuh waktu. Mas yakin Allah tidak akan pernah salah dalam menentukan sebuah takdir. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua. Mas juga percaya Abah tidak akan mungkin menjodohkan anaknya dengan orang yang salah. Keesokan harinya sepulang dari toko Alisa meminta kepada suaminya untuk diantarkan jalan-jalan ke mall. Tanpa basa-basi Zaka langsung menuruti kemauan istrinya. Zaka tidak ingin mood istrinya rusak hanya gara-gara tidak dituruti kemauannya. 20 menit perjalanan mereka telah sampai di mall yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Mas, aku pengen balance speaker Al-Quran di sini ada ndak ya kira-kira? Mas kurang tahu, yang? Dicoba cari dulu yuk sambil jalan-jalan ke atas. Alisa mengangguk. Mereka berdua mulai menyusuri toko demi toko sambil mencuci mata. Maklum saja semenjak menikah Alisa memang sudah jarang pergi ke mall lagi. 10 menit berlalu, karena belum juga menemukan apa yang sedang dicari Alisa akhirnya pindah haluan. Mas, belok ke toko perlengkapan bayi dulu yuk. Aku pengen lihat-lihat di dalamnya Mas. Pinta Alisa. Ayo. Zaka menuruti istrinya masuk ke dalam toko perlengkapan bayi. Baru masuk tokonya saja Alisa merasa sangat senang. Dia melihat banyak sekali perlengkapan bayi yang sangat lucu. Mas, sepatunya lucu banget, ya, tapi harganya mehong.
ujar Alisa berbisik di telinga suaminya. Hahaha, mahal atau murah kalau pengen diambil, Yang? Nggak usah banyak komen. Sampean nggak bakalan telaten bikin sendiri di rumah. WKWK, bener juga ya. Udahlah, nanti aku tak cari perbandingan di toko online. Ya sudah, terserah sampean. Alisa dan Zaka mulai menyusuri lagi tiap lorong perlengkapan bayi. Mas, kayaknya aku harus beli bantal hamil deh. Aku bubuknya udah mulai nggak nyaman. Ya udah itu tinggal pilih warna apa kesukaan sampean. Kalau yang bulat kayak donat itu buat bantal apa sih, Yang? Bantal menyusui itu, Mas. Oh, biar nyaman ya bayinya kalau lagi nyusu. Kalau untuk bapak menyusu ada bantalnya nggak, Yang? Biar tambah nyaman? Nggak ada! Gak usah dibantali juga udah cari tempat yang nyaman sendiri. Jawab Alisa sambil melotot. Hahaha. Menentukan panggilan. Loh, kok mati?